Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam Renungan Harian bersama Allah di waktu fajar pada hari ini, Jumat 21 Oktober 2022. Dengan judul pembahasan, Memanggil Orang Berdosa. Sebelum kita lanjut, mari berdoa. Bapa di sorga, kami akan merenungkan firman-Mu, memohon tuntunan Roh Kudus-Mu dalam nama Yesus. Amin. Ayat tema kita diambil di dalam Markus 2 ayat 17. Firman Tuhan berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara-saudaraku yang kekasih, Ia yang turun dari sorga untuk menjadi teladan bagi kita, menghabiskan hampir 30 tahun hidup seperti orang biasa, bekerja sebagai tukang. Tetapi selama waktu ini, Ia mempelajari firman dan pekerjaan Allah dan menolong, mengajar orang-orang yang dapat dicapai pengaruhnya. Ketika pelayanannya kepada umum dimulai, Ia menyembuhkan orang-orang sakit, menghibur yang berduka, dan memberitakan Injil kepada orang miskin. Inilah pekerjaan semua orang yang menjadi pengikut-pengikutnya. Dalam hati yang dijamah oleh kasih-Nya, ada kerinduan untuk bekerja bagi Dia. Biarlah kerinduan ini didorong dan dituntun dengan benar. Apakah di dalam rumah, di tetangga, atau di sekolah, keberadaan orang-orang miskin yang menderita, yang terbuang, atau yang bernasib malang harus dihargai, bukan sebagai orang yang bernasib malang, tetapi sebagai yang memperoleh kesempatan berharga bagi pelayanan. Dalam pekerjaan ini, seperti pada semua pekerjaan yang lain, kecakapan diperoleh di dalam pekerjaan itu sendiri oleh pelatihan dalam tugas-tugas hidup yang biasa dan di dalam pelayanan terhadap orang-orang yang kekurangan dan menderita. Keefisienan dapat dipastikan. Tanpa ini, usaha-usaha yang tadinya disangka terbaik sering tidak berguna, bahkan berbahaya. Di airlah orang belajar berenang, bukan di darat. Sebagian besar pekerjaan Kristus terdiri dari tanya jawab secara perorangan. Ia amat menghargai satu jiwa yang mau mendengarnya, dan yang satu jiwa itu telah membawa pengetahuan yang diterimanya kepada ribuan orang. Allah memanggil seseorang sebagaimana adanya dan mendidik dia bagi pelayanannya. Jika ia mau menyerahkan dirinya kepadanya, penyerahan yang terus-menerus membangunkan suatu hubungan yang begitu dekat antara Yesus dengan murid-muridnya, sehingga orang-orang Kristen menjadi seperti Dia dalam pikiran dan tabiat. Melalui satu hubungan dengan Kristus, ia akan memiliki pandangan yang lebih jernih dan lebih luas. Alfa dan Omega, Jilid 5 halaman 259. Saudara-saudaraku yang kekasih, melalui pelajaran saat ini memberikan satu dorongan bagi kita bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk memanggil orang-orang berdosa. Dalam pelayanannya, ia menjangkau mereka yang sakit, yang lemah, yang membutuhkan pertolongan. Yesus menjangkau mereka. Dan ini merupakan satu hal yang menjadi tanggung jawab, menjadi pekerjaan dari Yesus ketika Dia berada di atas dunia ini. Dan Dia rindu agar kita juga boleh mengikuti teladannya, mau melayani Dia, membagikan kabar keselamatan, sehingga kita boleh menjadi orang-orang Kristen, murid yang sama dalam pikiran dan tabiat melalui Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk berkat yang kami nikmati saat ini. Firman yang begitu baik, memberikan gambaran bahwa ketika Yesus datang ke dunia ini, bahwa Dia datang untuk memanggil orang-orang berdosa,
orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Bapa, oleh karena kami boleh mendapatkan jaminan keselamatan melalui Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, oleh karena kami pun diajak untuk melakukan apa yang Yesus telah ajarkan dan teladankan dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan hidup kami saat ini, hari ini ke dalam tangan Tuhan. Penjagaan perlindungan sorga senantiasa menjadi bagian kami. Berkati semua umat-umat Tuhan. Dalam pergumulan tantangan kehidupan, Tuhan kiranya buka jalan. Terpujilah Engkau ya Allah, dengar doa kami dalam nama Yesus. Amin. Pertemuan kita telah selesai. Kita akan jumpa lagi besok. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.